Hai, selamat datang di channel YouTube-nya Papi Bon. Kamu sedang menyaksikan Papipedia. Halo bro. Gimana bro? Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat? Sehat bro. Sorry bro, gue tadi telat. Agak macet. Nggak masalah. Tacap-tacap dulu di sana kan ada kru-kru yang bekerja. Ada kru-kru yang bekerja. Bro, katanya kurang ke sini nih kita. Oke, gue kurang kesini ya. Lo Oke. udah pas nih. Pas. Udah pas. Val, Gimana? kalian nih. Ya. Gue kemarin ngeliat statusnya temen gue. Oke. Katanya yang di situ ya, di story-nya, dia itu nyesel bro. Oke. Punya asuransi. Kenapa nyesel bro? Iya, pokoknya dari kata-kata itu tuh kata-katanya gini. Gue nyesel udah bayar sekian bulan, Oke. tapi gue nggak bisa ngeklaim di rumah sakit itu gitu. Asuransi? Iya. Ngeklaim ke asuransinya gitu ya? Oh, jadi dia masuk rumah sakit, mau bayar pakai asuransi, terus mungkin rumah sakit itu konfirmasi kan ke Konfirmasi tuh. asuransinya gitu Iya, ya. iya, iya. Nggak di approve. Nggak di-approve? Oh. Oke. Itu kenapa ya? Kan gue nggak enak ya, maksudnya gue nggak enak nanya Iya, kan. iya, iya. Maksudnya, lu kenapa ya? Kan nggak enak juga gitu loh. Jadi gini bro, memang banyak faktor nih sebetulnya. Jadi kita harus tanya dulu nih, penyakit si temen lo ini tuh penyakitnya apa sih gitu ya. Oke. Karena memang ada beberapa jenis penyakit yang memang tidak langsung di cover kalau masa tunggunya belum 12 bulan. Oh. Gitu. Okay. Which is lo harus tahu nih penyakitnya apa dulu. Kalau misalkan batuk flu mungkin nggak ada masalah ya. Batuk, flu, tipes. Tipes nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Tapi gua agak khawatir ketika temen lo sakit terus nggak di cover, takutnya tuh penyakitnya tuh agak serius. Itu yang gue takut gitu. Emang kalau penyakit serius nggak di cover gitu? Bukan tidak di cover, tapi ada namanya masa tunggu 12 bulan. Ada Oke. 18 penyakit yang memang ada masa tunggunya gitu. Berkali-kali bro, gue bilang yang mahal tuh bukan biayanya loh, masa tunggunya. Oh, makanya di episode pertama ya Iya, lu bilang ya, gua pernah yang mahal bilang. itu bukan Betul. asuransi per bulan ya, Betul. bayar per bulannya, tapi Bukan masa per tunggunya bulannya, itu. masa Ya? tunggunya yang mahal. Oh, ya mungkin bisa jadi sih. Bisa Mungkin temen jadi. gua belum ada setahun kali ya. Bisa jadi. Ya kan? Kalau gue lihat dari ceritanya sih kayaknya sih belum baru sebulan atau 2 bulan lah ya. Terus dia penyakitnya lumayan agak serius nggak di cover gitu ya. Oh, berarti bisa ya? Bisa. Bisa kayak gitu ya? Bisa kayak gitu dan banyak sih yang kayak gitu bro. Karena mereka tidak prepare aja gitu. Iya. Tidak prepare. Nah, berarti buat teman-teman nih ya, Ya. kalau kamu pengen proteksi diri kamu dengan asuransi kesehatan, ya mumpung lagi sehat. Lagi sehat. Dan semudah mungkin. sedini Sedini mungkin gitu ya mungkin. sekarang Balik lagi kalau perlu. sekarang, gitu. Kalau kamu juga pengen baca-baca ya boleh lah. Boleh, Cari boleh. tahu aja sendiri Cari gitu ya. tahu lah. Cari tahu sendiri, kita hanya Medianya sharing banyak di kok sini ya. sekarang, Kita hanya betul. sharing di sini mengedukasi, mudah-mudahan cerita-cerita yang kita sampaikan itu Mengedukasi, bro. mengedukasi ya. Betul, Biar teman-teman juga mengedukasi. makin tahu, makin melek lagi. Makin melek lagi, Ya kan? makin melek Karena lagi. gue bahas ini sesuai kayaknya nih. Gue kayaknya kemarin lu reward juga ya. Iya, iya. Ngurusin nasabah lu ya. Asli kayaknya. bro. Cuma balik lagi bro. Iya, iya. Niat kita, niat gue tuh bantu kok gitu. Jadi siapapun yang memang gue bisa bantu pasti gue akan bantu gitu ya. Itu seriwah apa sih nasabah lu tuh? Kayaknya gue nelpon lu susah banget nih. Asli. Jadi sorry bro, itu gue Iya, iya, hampir 3 hari ya, 3 harian tuh gue ngurus nasabah gue. Jadi memang ceritanya ini nyambung nih sebetulnya nih sama cerita yang tadi lu sampaikan ke gue. Bentar bro, katanya lu kurang kesini lagi bro. Oke, gue Kita banyak kru ya sebenarnya. teman-teman sorry ya, gue baru sampai jangan dikomplain please. Sekalinya ada kru di komplain. Oke, terus. Iya jadi kasus nasabah gue tuh gini. Ya. Gue nggak sebut namanya ya, Ya, cuma ini privacy. privasi teman gue sendiri. Kasusnya tuh baru dia tuh baru bayar polisnya baru 1 bulan. Baru sekali bayar dong? Baru sekali bayar. Oh, gitu. Tiba-tiba nelpon gue sakit, terus minta dirawat, akhirnya gue bantu urusin, terus tiba-tiba hasil USG-nya penyakitnya agak serius. Gitu, yang tadi yang gue sampaikan ke lo, Papi Bon, Iya. bahwa ada 18 penyakit yang memang ada Ada masa tunggunya, nggak bisa langsung lu pakai. nggak bisa langsung gitu. Oh, Itu yang gue sangat khawatir kalau misalkan teman-teman nggak dari sekarang buka polisnya gitu kan. Atau Memang baru bikin pas mau sakit. pas mau sakit gitu. Pas mau sakit baru bikin. Gue kan tanya Iya, ya, iya, lu buka polis ada penyakit gak? Nggak ada, oke. Oke. Mudah-mudahan lo sehat ya sampai ya kalau bisa seterusnya ya bro. Iya, Gitu. betul, Tapi kan betul. yang gue khawatirkan ketika lo buka polis, lo punya penyakit yang agak serius gitu, terus
diagnosanya keluar nih bro. Diagnosa A misalkan serius, terus gue gimana? Iya harus gimana lah ya? Jadi gue juga sebagai tenaga pemasar gitu ya, sebagai agent juga nggak mungkin dan gue nggak bantu. Tapi ada kemungkinan nggak kalau misalnya gini, tiba-tiba ternyata temen lu ketika buka polis, dia menutupi history. Banyak. Iya nggak sih bro? Iya nggak sih? Banyak. Basicnya gini, lu buka asuransi itu harus namanya medical check up. Oke. Harus tuh sebenarnya ya. Sebenarnya, cuma kan banyak ya, malas ya gila, gua harus masa bikin polis, gua harus medical check up dulu. Bro, bukan mau di cover. Masa iya sih gua asuransi itu juga bukan yang nggak mempelajari loh. Oh ya. Asuransi gua nggak mau rugi lah. Iya sih. Iya dong. Masa dia nampung orang-orang yang sakit, rugi gak? Masa lu sakit ke gua? Nah, giliran seneng lu lupa gue, giliran sakit lu nguber gue. Iya dong. Iya sih. Cuma kan kadang-kadang kalau kita bikin asuransi kan, ya minimum gini deh. Ada tuh pertanyaan. Gak ada, minimal lu sehat dah. Minimal lu sehat dulu. Di formulir Pak. Formulir kan di formnya, iya gak bisa sakit. Formulir gak bisa sakit iya, dong. Bener. Iya kan? Ya ada tulisannya deh. Apakah kamu perokok? Ya apa enggak? Iya. Gue perokok, gue bilang enggak. Banyak kan? Tidak jujur sih. Iya, berarti kan kejujuran harus penting dong. Harus penting. Penting dong. Jangan sampai ketakutan bahwa dampaknya ketika sakit, contoh sakit paru-paru, ini orang bilangnya nggak ngerokok. Iya. Kan nggak mungkin dong sakit paru-paru cuma gara-gara angin. Minimal dia pasti dulunya perokok. Iya, pernah ngerokok. Pernah merokok. Pernah merokok, walaupun sebatang. Iya sebatang. Atau setengah batang. Ya kan, judulnya ngerokok. Iya. Jadi potensi lo untuk mengalami penyakit jantung atau serangan jantung lebih tinggi. Oh, berarti itu insight juga buat teman-teman ya. Insight juga buat teman-teman. Buat teman-teman kalau mau buka polis. Iya. Ya jujur-jujurnya sih. Harus jujur, Bro. Biar semuanya tercover dengan aman lancar, gitu ya, nggak ada masalah. Agent gitu. juga nggak keganggu. Iya, gue sih nggak apa-apa diganggu. Bukan nggak keganggu sih, tapi ya gitu ya. Gue ngeliat dia nih, harusnya kan kita syuting tuh udah 3 hari yang lalu. Harusnya 3 hari ke pending. Gue bilang gokil deh, sibuk banget nih. Karena ini bicaranya adalah orang sakit ya, nyawa seseorang juga gitu. Gue juga harus incas di situ. Iya, gue demen nih. Jadi pada saat lo ngasih tahu alasannya, oke, ini buat kemanusiaan. Boleh lah. Kemanusiaan. Boleh lah, gue nggak. Gue nomor 1 bro kalau bicara kemanusiaan. Iya. Paham gue. Kita kan berteman udah, wah. Udah cukup dari kecil. Wah, segini. Iya segini ya, sampai segini. Berarti itu tadi ya, ketika kita mau membeli polis asuransi gitu ya. Buka polis gitu ya. Buka polis, kita harus jujur. Kalau punya riwayat, harus jujur. Ya, kalau gini ya, Val. Kalau misalnya gini, kayak nyokap gua. Katakanlah nyokap gua punya diabetes. Berarti kan diabetes itu setahu gua nih, ya koreksi aja kalau gua salah ya. Iya. Setahu gua kalau diabetes itu kan katanya turunan ya. Kalau itu gua belum cek nih. Apa gua harus jujur? Nyokap selama gini. Simpelnya gini. Kalau misalkan lu punya penyakit diabetes sebelum lu buka polis. Iya. Itu aman. Tapi kalau lu punya penyakit diabetes setelah lu punya polis udah pasti nggak bakalan. Oh gitu. Diterima sama asuransi. Oh, berarti yang nggak diterima manapun. Berarti yang nggak diterima itu adalah penyakit diabetesnya. Iya. Tapi penyakit lain di cover. Kan? Berarti diabetesnya. Ya keluarin lah BPJS. Pengecualian. Itu. Nah, BPJS itu berfungsi untuk teman-teman berobat diabetes. Gitu. Ya itu kan kalau kasus tetap ada solusi kok. Iya, tetap ada solusi. Makanya kan di episode sebelumnya kita ini kan saling melengkapi nih antara BPJS dengan asuransi kesehatan individu ya. Tradisional ya. Asuransi tradisional itu saling melengkapi. Jadi ketika ada teman-teman yang amit-amitnya gitu ya, aduh gue punya riwayat penyakit ini nih gitu ya, penyakit itu gitu ya. Ketika kita buka polis di asuransi ini, aduh nggak di cover, berarti gue siap-siap harus ngeluarin duit banyak dong gitu ya. Tapi jangan sampai lah bro. Iya sih, kita amit-amit kita ngebayangin orang bentor sama rumah sakit, waduh gue kasihan banget deh asli. Iya bukannya apa-apa bro. Iya kan, ya keluarga gue almarhum nyokap bokap kan, kebantu jujur sama asuransi. Kebantu itu kan. Ya lu bayangin bro, ICU. Iya sih. 6 bulan almarhum bokap gua. Iya, itu seharinya berapa digit? Itu? Berapa gitu digit, bro? Iya. Banyak digit tuh pasti gue yakin. Banyak digit. Kalau bayar pribadi bangkrut sih. Bangkrut sih, Pak. Jual apa? Jual diri.
Enggak. Jual apa? Jual ya. Rumah nggak ketutup. Jual rumah, jual barang itu semuanya butuh waktu. Tinggal di mana kita? Butuh waktu, bro. Iya, kalau itu kejual tinggal di mana? Iya sih. Makanya, iya kan? That's why kenapa balik lagi, bro. Ini lo harus punya deh namanya manfaat kesehatan. Betul. Nomor satu, bro. Betul. Karena gue nggak pengen semua teman-teman itu kalau sakit akhirnya sulit, terus akhirnya merepotkan keluarga juga gitu ya. Biarpun keluarga juga mungkin bantu ya, bro. Tapi kan kita gimana caranya kita nggak ngerepotin banyak orang lah. Gitu. Bener. Makanya dari kejadian gua kan pernah mengalami itu. Jadi gua melihat, wah perlu juga nih pada saat itu ya. Iya. Pada saat itu karena kan kadang-kadang gini, Val. Ketika lu belum pernah ngerasain, ya lu akan meremehkan itu. Iya. Gue kaya kok, gue banyak duit kok. Dianggap nggak penting ya? Iya, gue banyak duit kok. Tapi ketika kejadian itu, terus sekarang gue udah berkeluarga, udah punya anak, gue mikir, wah gokil sih. Ini tabungan gue bertahun-tahun bisa habis dalam 2 hari. Bener. Ketika gue ngeliat cashnya almarhum bokap gue gitu ya. Bener. Gue langsung, wah gokil nih mumpung gua masih muda waktu itu kan. Waktu itu masih muda, masih sehat, masih murah. Iya, premi juga masih murah. Karena kan kita mikirnya ke depannya gitu kan. Kita bukan Marvel, coy. Betul. Bukan Marvel yang ditembak terus mantul lagi. Kebal enggak kenapa-napa. Enggak lah, kita kan ya sekarang umur kita aja duduk lamaan gini masuk pinggang sakit. Ketika masuk laboratorium kolesterol naik, asam urat. Kayaknya Bapak agak sedikit bengkok nih. Ya kan gitu, bro. Iya. Tapi ya memang benar sih maksud gue. Kenapa gue pengen ngangkat cerita ini? Karena teman-teman tuh pasti nih. Mayoritas akan beranggapan begini, bro. Gue udah buka polis asuransi, aman gue. Aman. Nah itu. Aman. Dia kan mungkin nggak ada kepikiran untuk bertanya ya. Iya. Iya pasti dong, gue buka polis asuransi nih, katanya semua penyakit di cover dan lain-lain. Tapi kan dia nggak tahu nih, ternyata ada masa tunggunya. Karena banyak gini, bro, banyak orang yang buka polis itu tidak baca lagi tuh buku polisnya. Iya iyalah, bro. Lu tebal baca banget. Iya sih memang. Tebal banget. Tapi kan ada inti-intinya, bro. Iya. Penyakit-penyakitnya tuh ada tuh di situ jelas. Tapi kebetulan gue waktu itu dapat agent yang lumayan. Oke. Dia menjelaskan menjelaskan dan dikasih itu kayak stabilo. Oh, stabilo. Ini loh Pak, ini yang penting-penting. Yang penting-penting ya, yang penting-penting gitu. Walaupun ya mungkin agent gue waktu itu baru. Yakin gue, dia agent baru nih gitu kan. Cuman ketahuan ya, bro. Ketahuan gitu. Dari cara ngomongnya ketahuan kan gue bilang. Tapi lu tetap bersyukur, bro. Iya, itu dia. Dapat ketemu, lu ditawarkan, lu diedukasi dan akhirnya lu juga basic lu udah paham ya. Betul. Gitu. Makanya gue juga bersyukur sebenarnya ketika dia mendapatkan cash baru dari gue gitu, kasus baru dari gue kan dia juga belajar juga dong. Belajar, pasti. Iya kan? Pasti nanti belajar. kan ke depannya kan kita nggak ada mau sakit besok. Betul. Iya kan? Masa iya dia sebulan nggak belajar sih? Iya dong. Iya dong. Masa mau dia lagi. Masa kita nggak bantu agent baru? Ya kan nggak closing dia. Nggak maju-maju. Iya itu dia, makanya kan gue berharapnya adalah kenapa pada saat itu gue langsung bikin polis. Betul. Ya karena itu gue takut. Gue takut di hari tua karena punya pengalaman ya. Iya, gue punya pengalaman sebelumnya dan apa ya, beberapa penyakit almarhum orang tua gue itu potensi untuk turun. Iya. Agak serius ya. Iya, lumayan. Bukan lumayan sih, sangat serius. Gils. Penyakit di Indonesia, bro, yang paling mematikan tuh ya semua mematikan ya, tapi kan potensi besar untuk lebih cepatnya tuh ada beberapa penyakit gitu. Iya. Ada ininya lah. Ada urutannya. Iya, bukan urutan sih. Kayak ada itunya lah pokoknya. Lu masa ribet-ribet apa? Ya itu bukan dokter. Iya, itu urusan dokter aja menjelaskan gitu. Yang penting kita tuh gimana caranya kita bisa memproteksi diri. Iya. Nah, itu dulu. Sama satu lagi, gimana caranya finansial kita sehat. Betul. Itu karena ketika finansial kita kurang sehat, semua berantakan. Iya, semua berantakan. Kan minum pusing. Ya kan? Masa minum obat warung terus? Iya, masa keseringan minum obat warung ntar ada lagi penyakit baru. Iya kan? Gak kelar-kelar, bro. Iya, itu dia. Dan sekarang gini aja, bro. Banyak kan kasus-kasus yang rame tuh. Kadang-kadang ya gue nggak bisa bilang sotoy apa gimana gitu ya. Dia main taruh di Twitter, bikin tweet, bikin ini, gue bikin asuransi ini, gue nggak bisa diklaim, bla 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 bla. Ternyata kesalahan dia. Iya.
Ya, itu tugas kita lah ya, yang paham untuk di bidang ini ya. Iya. Gitu, kita coba meluruskan supaya apa teman-teman juga nggak khawatir, nggak worry juga gitu. Kalau punya terus nggak bisa dipakai, nggak gitu, semua bisa dipakai kok, tapi memang ada cara mainnya. Sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Makanya gitu. itu tadi kitab yang dapat dibaca, tebel. walaupun tebel ya. Tebel. Tapi Walaupun itu tebel ya. semua ilmunya di situ loh, bro. Iya sih. Semua ilmunya di situ. Benar. Panduan deh. Panduan. Manual book. Lu pikir motor katanya. Tapi emang benar loh guys. Ketika gua buka polis waktu itu, ya kan? Itu banyak banget, bro. Tebel, bro. Ini buku polis ini. Ini kartu isinya. Ini panduan bla bla bla. Gua sampai agent gue cewek. Itu harta karun loh? Iya, agent gue cewek. Okay. Kak, lu kasih tahu gue dah mana intinya. Kayaknya gue gak sanggup baca deh, Kak. Iya, gue kan bukan tipikal orang yang baca ya. Iya, dibacain ya, bro? Iya, gue dibacain gue. Iya, nah balik lagi nih. Nasabahnya gimana, udah kelar belum? Alhamdulillah semuanya di cover. Ada beberapa yang tidak. Oke. Cuman better lah daripada nggak sama. Daripada nol ya. Gua mah bersyukur masih bisa di cover semuanya. Iya, alhamdulillah. Karena lumayan bro nilainya, bro. Ya iyalah. Iya. Gila. Lu berapa hari aja udah ngabisin berapa juts? Berapa juts, Gils? Banyak juts deh kayaknya. Banyak juts. Nah, itu yang apa? Kita tergerak juga gitu ya untuk kita terus bukan mengedukasi ya, terus mengedukasi. Iya, kita tidak menggurui, tapi kita menyebarkan insight kita aja. Betul. Gitu ya. Kita mencoba untuk mengedukasi teman-teman gitu ya. Apa yang ribet gue ngomong edukasi aja. Kita mencoba untuk mengedukasi teman-teman bahwa teman-teman juga harus melek nih. Harus melek. Apa tuh namanya? Jangan dipikirin aja nyari uang terus, bener gak? Masa teman-teman kendaraan pasti diasuransikan. Iya. Kesehatan teman-teman, jiwa teman-teman masa tidak padahal itu yang penting. Itu nomor satu loh, bro. Nomor satu ya padahal. Iya, itu dia. Makanya kan mesinnya kan di kita nih, bro. Iya, mesin di kita nih, kita yang nyari duit, kita nyari ini gitu ya. Iya. Ya kayak kita aja nyari duit dari pagi sampai malam, besok ketipes. Iya, tapi gue sih alhamdulillah sehat. Sehat dong. Harus sehat. Harus sehat. Cuman kalau gue asam lambung dikit. Tapi biasanya karena gak punya duit atau belum gajian. Betul. Karena di akhir bulan bayaran itu sekolah apa semua. Miko semuanya dibayar? Duitnya gak ada. Bukan masalah ini dibayar. Kalau tadi kan gue bilang kan financial kita harus sehat juga. Iya, harus sehat. Jadi nggak ganggu ya? Nggak ganggu. Jadi betul. ketika kita financial sehat, kita punya asuransi dan sebagainya macam, ya kita menjalani hidup ya enak-enak aja sih. Harus enjoy dong. Harus enjoy. Jangan sampai ketika kita udah amit-amit ya gitu ya. Kita nabung nih, udah sekian lama ngumpulin kita 100-200 per bulan bla bla bla, amit-amit kita nggak ada yang tahu gitu ya. Kita nggak ada yang tahu jari kepelitak atau apa gitu ya. Kita kan nggak ada yang tahu nih. Tiba-tiba nggak kepelitak juga. Oh, nggak kepelitak ya? Cangklak. Iya, maksudnya kaki cantengan gitu. Bisa loh. Bisa kan? Bisa loh. Bisa itu. Kalau ke dokter mahal loh itu. Mahal. Padahal cuma ditaburin garam. Nggak main-main ya bro penyakitnya. Kenapa lu? Cantengan. Penyakit lama. Iya, penyakit zaman dulu kalau sekolah malu. Iya. Kalau pas sakit. Iya. Sekolah kok pakai sandal jepit. Kenapa gue bahas cantengan sih? Jadi buat teman-teman ini buat insight baru lagi ketika teman-teman buka polis asuransi di saat teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Iya dong, harus dong. Bukan berarti teman-teman baru amit-amitnya gitu ya, ya, baru ada diagnosa dari rumah sakit baru buka polis. Itu yang salah justru. Itu yang salah ya. Jadi buat teman-teman sekarang kita nggak memaksa juga teman-teman ya buat buka polis, tapi kita ini insight aja buat masukan teman-teman. Kalaupun teman-teman bang, gue masih sekolah, gue masih kuliah, belum ada uang, ya cobalah teman-teman sharing ke orang tua gitu ya. Siapa tahu juga orang tua kan pasti melek nih zaman sekarang gitu ya. Beda kayak zaman-zaman kita nih orang tuanya. Iya kan? Jadul ya. Iya, kalau gue kan ya karena bokap gue pegawai bank. Oh iya. Iya kan? Pasti lebih melek. Kantor lah. Kantoran gitu ya, kantoran. Iya. Ketika gue ketemu dengan orang tua yang di luar itu yang tidak terlalu melek, apaan tuh, duit gue banyak. Bisa habis gak? Habis.
Habis Pak. Bisa habis iya, Pak. Makanya kan, ya maksudnya jangan sesumbar itulah. Jangan sesumbar itu. Jangan sesumbar itu. Namanya juga kita proteksi diri. Betul. Dengan cara apa? Dengan cara kita memproteksi dengan asuransi. Betul. Kalau lu belum punya asuransi swasta ya dari pemerintah dulu. Kita perbaiki finansial kita. Betul. Gitu ya. Mau ada sekalian investasi, ada namanya unit link. Betul. Dari unit link baru apa? Asuransi tradisional. Tradisional boleh. Boleh. Atau nanti asuransi jiwa juga penting. Juga kenapa? Karena kita sebagai laki-laki ataupun kamu yang perempuan juga sebagai pekerja gitu ya, pencari nafkah gitu ya. Itu harus terproteksi juga. Iya dong, gitu. harus Dari dong. mulai kesehatan sampai jiwa kritis. Iya, betul. Itu juga harus ya. Harus punya. Kenapa? Karena dari tiga jenis asuransi ini saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita sakit, kita ada namanya asuransi kesehatan. Ketika kita amit-amitnya kita masuk rumah sakit penyakit kritis, ada namanya asuransi kritis. Ketika kita amit-amitnya meninggal, tutup usia, ada namanya asuransi jiwa gitu. Berarti tiga ini harus melengkapi. Satu kesatuan. Iya, nggak harus langsung beli tiga-tiganya. Nggak harus buka. Tapi kalau punya rezeki, ya kira-kiranya gue sanggup deh langsung 3 nggak apa-apa. Iya. Itu lebih baik. Iya, makanya tadi kan teman-teman juga harus cari tahu juga dong. Oh iya dong. Iya kan dari mulai brandnya, asuransi apa nih? Agennya gimana nih? Iya. Bisa dihubungin apa enggak? Asik apa enggak? Ganteng apa enggak? Wangi apa enggak? Waduh, panjang banget syaratnya. Lo mau jadi penyanyi? Itu dia. Lo mau jadi penyanyi dangdut tapi? Beneran, coveran rumah sakitnya banyak apa enggak? Aktif atau tidak agennya? Aktif atau enggak? Ini itu berdirinya dari tahun berapa nih asuransi? Betul. Asuransi ada di mana aja? Apa cuma di Depok doang? Yang paling penting adalah komitmennya. Iya, takutnya asuransi cuma ada di Depok doang gitu. Asuransi apa? Lokal dong. Gak ada dia di Jakarta, gak ada. Kita carinya kalau bisa yang seluruh dunia bisa. Internasional. Multinasional. Ya betul. Itu penting juga tuh. Penting dong. Itu insight. Penting dong. Karena kan banyak juga ya yang pengen berobat di luar negeri. Iya dong. Iya kan? Iya. Di luar negeri kayak biarpun di Indonesia juga udah banyak bagus. Cuman kan ya kadang-kadang balik lagi, Pak. Mindset orang. Keyakinannya. Iya, karena kan ya balik lagi ya, kita kan berobat juga antara yakin gak yakin sama dokter ya. Bener gak sih? Iya. Gue kadang-kadang kan, kayaknya diagnosanya gue bisa deh sendiri. Atau gitu ngapain gue emang bapak dokter apa? Iya kan, cuma balik lagi kan ketika gue ngaca, lah gue bukan dokter. Dia yang paling tahu. Kenapa jadi berasumsi gitu ya? Iya itu dia, makanya kan ya itu dihindari juga gitu. Harus. Iya kan, berarti tadi tuh. Jangan sotoy lah bro. Ada tipsnya nih ya, jangan sotoy ini. Ketika kamu pengen buka polis ya, harus lihat dulu kredibilitas perusahaannya. Oh iya dong. Kedua, coveran asuransinya. Oh betul. Terus agennya. Mau kayak gimana gitu loh. Iya. Karena betul. Itu saling bahu membahu tuh. Iya dong. Saling menolong. Agent menolong si nasabah, ya kan? Si asuransinya, jenis coverannya buat ngecover nasabah. Nasabahnya juga balik lagi. Iya. Si kantor pusatnya untuk mengcover itu semua. Iya. Jadi satu kesatuan. Berarti betul. Nggak salah dong kalau lu sibuk kayak kemarin. Tapi nggak apa-apa kan kalau diganggu terus. Nggak apa-apa bro, ya. Gue welcome kok. Iya, maksudnya karena takutnya ada teman-teman yang sungkan gitu. Oh enggak. Gue teman-teman telepon gue pasti angkat. Iya, takutnya ada yang sungkan, pengen nanya tapi malu apa gimana ya enggak ya. Malu-malu. Kan pakai baju ya. Kecuali kalau belum kenal video call lah itu baru malu ya. Iya, jangan video call kali bro. Telepon aja. Telepon aja ya. Telepon WA call. Telepon biasa boleh, WhatsApp call boleh. Intinya gue Bon tuh mengedukasi teman-teman supaya teman-teman juga bisa melek ya sama namanya asuransi. Iya, kita sih berharapnya itu ya. Betul. Maksudnya dari sharing-sharing pengalaman kita, dari pengalaman sekitar kita buat dibagi ke teman-teman nih. Betul. Jadi teman-teman juga akhirnya melek gitu loh. Iya, melek. Paham sih gua. Paham. Simpel kok bro. Yang penting lu memproteksi diri lu supaya finansial yang selama ini lu tabung, kumpulin tuh nggak berantakan aja. Betul, jangan gitu. Sesuai jangan keluar plan lu. Betul. Goals lu ke depannya mau apa iya, gitu. Betul. Karena gue paham banget, Val. Pasti orangnya pahaman. Wah iya dong, karena kan gue bro banget. Enggak, gue paham banget nih. Iya. Pasti kan ya ngapain gue ngeluarin duit segitu? Iyalah. Makanya ngapain mending gue bayar makan aja bulanan. Abis itu tahun depan lo jalan-jalan. Beres. Itu dia makanya. Ya kan cuman balik lagi ya buat teman-teman biar lebih melek lagi. Apalagi yang buat teman-teman yang alergi nih. Yang alergi. Sama asuransi.
Oh bukan. Bentol-bentol bukan? Bukan dong. Bukan, itu ada bentol-bentol. Itu ada CTM. Nggak disponsori oleh CTM kita. Obatnya warna kuning. Iya. Obatnya kecil lagi, tapi ngantuk. Iya, Bapak pengalaman ya? Iya. Karena Bapak saya alergi ya? Iya, saya termasuk orang yang selalu ngantongin obat itu. Jadi buat teman-teman ya, inti dari cerita ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen buka polis, bukalah ketika teman-teman sehat. Betul. Bukalah sedini mungkin dari sekarang. Ya. Kamu bisa kok cari bahan-bahan tentang asuransi dimanapun ya, di Google banyak, tapi cari yang relevan. Betul dong. Jangan sampai ketemu nih blog orang dia yang apa ya, menjelek-jelekan atau apa ya, itu boleh bro, nggak boleh sama sekali, nggak boleh sama sekali, karena tidak mendidik. Betul, tidak mendidik, dan menurut gua asuransi itu diciptakan ya untuk memudahkan kita juga, untuk membantu kita orang ini. Iya, memudahkan kita dalam berobat. Betul. Kan kita nggak ada tahu sakit itu kapan. Betul. Terus tadi tipsnya, kalau ngisi form jujur. Harus jujur. Jujur. Supaya apa? Supaya tidak menyulitkan teman-teman ketika teman-teman sakit. Ya, kayak tadi cerita gua sama Valda tuh hampir mirip ternyata. Iya. Mirip ya? Mirip. Serupa tapi tak sama. Kasusnya banyak yang kayak gitu sih. Iya sih. Bener. Gua nggak mau teman-teman yang sakit jadinya gua repotin. Teman-teman juga kalau bisa jangan repotin kita juga. Gitu. harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan dan saling kooperatif. Harus kooperatif dong. Iya dong. Iyalah, karena kan kita pengen proteksi diri. Take and give. Jangan di tag doang, Pak. Mention dong, enggak lagi. Di mention. Ya berarti itu tips-tipsnya ya buat teman-teman. Tips-tipsnya. Harus jujur ketika isi form, kamu ngerokok ya ngerokok aja gitu ya. Jawab aja jujur. Karena kan banyak ini. Jadi panjang nih. Banyak yang bilang nih. Nah, gimana? Kalau gua bikin perokok, premi gua mahal gitu. Jadul banget sih lu. Gak. Gitu kan pemikirannya. Aduh, janganlah. Jangan deh, kalau gua ngerokok premi gua lebih mahal nih. Ingat ya teman-teman, budayakan kejujuran. Kalau jujur itu baik. Ya itu janganlah. Enggak kan? Enggak dong. Enggak, makanya jujur. Harus jujur. Ini bicaranya penyakit loh, jangan sampai jujur loh. Betul, penyakit aja gak jujur, gimana sama kerjaan? Oke. Jadi takut. Berarti lebih baik sebelum membuka polis asuransi juga kamu juga medical check up. Iya dong, harus. Ya. Buka medical check up biar kamu juga tahu nih ada apa di badan kamu, di tubuh kita. Kadang-kadang kita merasa aku sehat-sehat aja kok. Nggak taunya ada bisul. Oke lah kalau begitu. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai sekarang ya. Kita juga ada episode sebelumnya. Kalau kamu belum nonton episode kita sebelumnya, kamu tinggal klik link aja di atas ya. Jadi buat teman-teman juga yang belum subscribe channel YouTube-nya Pak Apibon, langsung aja klik subscribe, klik like, dan share video-video Pak Apibon ke teman-teman kamu. Gue Pak Apibon pamit dan gue Valda pamit. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Sehat selalu.